Amin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Man intaqadha wudu'uhu. Man barang siapa orang intaqadha yang batal. Barang siapa orang intaqadha yang batal wudu'uhu. Apa wudu'nya ia man? Wudu'uhu apa wudu'nya iman? Belakang jangan ngobrol-ngobrol terus. Siapa itu? Rafi sama Luki itu. Haruma maka haram alaihi atas yaman arba'atu asya'a apa 4 perkara. Haruma maka haram alaihi atas yaman arba'atu asya'a apa 4 perkara. Yang pertama as-salatu, yang pertama ialah salat. Artinya barang siapa orang yang wudunya batal, haram melakukan 4 perkara. Perhatikan, nanti habis ini kita tanya jawab. Yang enggak bisa jawab enggak boleh pulang sampai jam 11. Di sini saya tahan. Dan berdiri. Yang pertama, orang yang wudunya batal, haram pertama haram salat. Haram melakukan salat. Dan keharamannya dalam saat ini termasuk dosanya dosa besar. Kalau kalian gak punya wudu, nekat sholat, itu dosanya masuk kategori dosa besar. Kenapa haram? Ada sholat, ada hadis la yaqbalullah. Kamu tulis ya. Ini ada keterangan di kitab lain. La yaqbalullah salat, la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia dulu untuk sementara untuk dihafalkan. La yaqbalullah salata ahadikum, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddah. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Jadi kalau nanti ditanya apa dalilnya orang sholat kok harus pakai wudu? Artinya kalau enggak wudu kok haram sholat? Artinya ialah kabar yang sahih, la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Bisa enggak? Yuk ikutin saya. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Jadi Allah Ta'ala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila berhadas sampai mengambil wudu. Nah, kecuali perhatikan. Kecuali salatnya orang yang faqidut tahurain. Ya, yang sempat tulis karena di situ enggak ada. Itu kan matan yang saya baca. Itu matan. Ini diterangkan di kitab lain. Kecuali orang yang faqidut tahurain. Apa faqidut tahurain? Orang yang enggak bisa melakukan 2 alat bersuci. Nah, 2 alat suci itu apa? Di antaranya kalau wudu, kalau hadis kecil, alat bersuci ialah berwudu ya. Sama tayamum. Nah, kalau hadis besar apa alat bersucinya? Cara bersucinya. Mandi besar sama tayamum. Ada orang enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum. Nah, ini namanya faqidut tahurain ya. Namanya faqidut tahurain. Enggak bisa dua bersuci itu dengan cara bersuci dua macam itu. Apa contohnya? Ada orang waktunya salat misalnya zuhur, mau wudu enggak ada air. Biasanya dalam perjalanan nih. Berarti kan nggak bisa wudu ya, nggak ada air. Lalu usaha tayamum ya. Ternyata setelah mau usaha tayamum juga nggak bisa. Kenapa? Nggak cukup syarat. Apa di antara syarat tayamum? Syarat tayamum kita harus suci dari najis. Di antara syaratnya tayamum suci dari
Ternyata abu ada sudah lengkap. Cuman syaratnya nggak cukup apa? Kita ada najisnya di badan ini. Entah di ujung burungnya itu tadi kencing nggak cebok gitu ya. Misalnya nih, ujung nggak pakai batu, tiba-tiba kencing aja, karena nggak ada air udah berhenti, langsung nggak pakai cebok. Berarti kan najisnya, ya kan? Artinya ketika mau tayamum badannya ada najis. Sementara di antara syaratnya tayamum dia harus suci dari najis. Berarti kalau mau tayamum nggak kenapa? Karena ada najis. Paham? Nah, dalam ini namanya nggak bisa wudu karena nggak ada air. Mau tayamum nggak cukup syarat. Berarti dua-duanya nggak bisa dipakai ya. Nah, kalau seperti ini kondisinya maka dia tetap sholat. Ini mazhab Syafi'i. Tetap sholat namanya sholat li hurmatil waqti. Menghormati waktu. Usalli fardhu dhuhri li hurmatil waqti. Saya niat sholat fardhu zuhur untuk menghormati waktu. Karena memang nggak bisa suci. Mau wudu nggak bisa, tayamum juga nggak cukup syarat. Jadi dia sholat seperti biasa 4 rakaat. Tapi nanti setelah bisa wudu sholat lagi diqadha. Paham ya? Atau misalnya nanti bisa tayamum, udah ketemu dengan air dikit untuk menghilangkan najisnya misalnya nih. Hilangkan najisnya lagi tayamum itu namanya. Artinya diqadha lagi. Ngerti enggak? Tapi di waktu itu tetap wajib sholat. Kenapa? Karena ini mazhab Syafi'i ya. Jadi tidak ada kalau mazhab Syafi'i itu sholat itu langsung pas gugur gitu juga ada. Nah, kan kita sering sampaikan ya, kalau nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk, nggak bisa duduk, berbalik, nggak bisa balik terlen, pakai isya, kalau nggak bisa lagi, disolatin, ya, disolatin ya, disolatin. Nah, itu saja yang nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, terlentang, isyarat, apalagi hanya nggak dapat air gitu ya. Nah, jadi tetap wajib tapi namanya sholatnya apa? Lihurmatil waktu. Nanti setelah ada tempat tertentu dia bisa wudu, nanti diqadha lagi. Paham ya? Nah, kalau seperti itu namanya darurat faktorin. Lanjut. Jadi kalau kamu sholat dalam keadaan tidak punya wudu, hukumnya di samping sholatnya tidak sah, dosa. Termasuk dosa karena kategori dosa besar. Yang kedua, wasani ada punya kedua at-tawafu, ialah tawaf. Nah, berarti lagi ya. Maaf saya lagi pilek. Yang kedua, tawaf. Tawaf dan juga tawaf. Perhatikan sini. Nah, termasuk juga sama dengan sholat ya, termasuk khutbah Jumat, itu juga harus punya wudu. Khutbah Jumat atau apa? Sujud tilawah, sujud syukur itu juga harus pakai wudu. Ini versi mazhab pendapat Imam Nawawi Al-Bantani ya. Tapi itu kalau itu khilaf ya, nanti enggak usah ya, kita ikutin kitab ini aja. Yang kedua apa yang kedua? Tawaf. Yang kedua tawaf. Apa tawaf? Apa adil wanjaya tawaf? Tawaf. Hah? Tawaf apa tawaf? Ya, tawaf Baitullah. Sudah perhatikan, sudah dengarkan. Tawaf itu ialah mengelilingi Ka'bah ya. Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dihitung dari Hajar Aswad. Terus putarannya itu melawan ikut arah lonceng. Kalau lonceng kan gini ya. Nah, ini melawan arah lonceng. Jadi dari kanan ini Ka'bah putar gini. Dulu kepada mana sih kan? Pernah ya? Nah, ini tawaf namanya tawaf. Nah, juga orang tawaf wajib punya wudu. Nah, ada hadisnya, kamu tulis. Ada hadis ialah at-tawafu bi manzilatis shalah. Nanti hafalkan ya. At-tawafu bi manzilatis shalah. At-tawafu bi manzilatis shalat. At-tawafu bi manzilatis shalah. Tawaf ya bi manzilatis sholati. Tawaf itu sama dengan salat.
at-tawafu bi manzilati shalah illa anna Allah ahalla fihi nutqah illa anna Allah ahalla fihi nutqah illa anna Allah ahalla fihi nutqah faman nataqah fala yantiqu illa bi khair. Lanjutin, ulangi lagi. At-tawafu bi manzilati shalah bi manzilati shalatih ya. Illa anna Allah ahalla fihi nutqah an nutqah fihi nutqah illa anna Allah ahalla fihi nutqah faman nataqah fala yantiqu. Mana kucing? Faman nataqah fala yantiqu illa bi khairin. Fala yantiqu illa bi khairin. Faman nataqah fala yantiqu illa bi khairin. Jadi tawaf enggak boleh kalau enggak pakai wudu, ya harus pakai wudu. Sama saja tawaf fardu atau tawaf sunnah ya. Jadi tawaf itu sama dengan salat. Hanya bedanya kalau tawaf itu boleh berbicara. Jadi kamu tawaf itu boleh ngomong, tapi jangan ngomong yang kotor-kotor. Fala yantiqu illa bi khairin. Tapi Bapak mana tahu barang siapa orang yang berbicara di situ boleh, tapi jangan bicara yang kotor. Itu boleh. Jadi itu bedanya. Sama dengan salat, cuma bedanya adalah kalau di tawaf boleh berbicara, kalau di salat enggak boleh ya. Lanjut. Wasal itu yang ketiga, masul mushafi. Menyentuh mushaf. Ada mushaf, ada mashaf, ada mishaf bacanya ya. Boleh 3 macam. Mushaf boleh, mashaf boleh, mishaf boleh. Menyentuh apa tadi? Mushaf ya. Terus mushaf itu apa? Perhatikan. Kamu tulis di sampingnya ya. Mushaf itu ialah setiap apa saja yang ditulisin Al-Quran. Apa saja, bukan hanya berbentuk mushaf ya. Entah buku, entah papan tulis. Yang ditulisin Al-Quran, tujuannya menulis itu untuk dipelajari atau untuk dibaca. Tulisan fiqh. Jadi tujuannya itu nulisin Al-Quran itu untuk dibaca atau dipelajari. Karena ada juga orang nulis bukan untuk dibaca, bukan untuk dipelajari. Apa contohnya? Tamimah. Tamimah itu untuk zimat. Tahu zimat enggak? Untuk diambil barokahnya. Jadi orang menulis Al-Quran ayat tertentu nih, ditulis dalam satu kertas, lalu dilipat-lipat. Tapi tujuannya itu bukan untuk dibaca itu. Bukan untuk dipelajari, tapi untuk diambil barokahnya. Setelah ditulis biasanya dengan cara tertentu, lalu dia sholat hajat dan sebagainya ya, lalu dibuntel-buntel, dimasukin ke peci. Akan ada peci hitam tuh punya si Rahman nih, Fathur Rahman, masukin di situ ya. Contoh ya. Nah, itu namanya zimat. Tujuannya apa? Diambil barokahnya. Misalnya dibawa dagang sama Fathur. Semoga dengan barokahnya Al-Quran yang saya tulis buat dagang saya laris gitu misalnya ya. Misalnya nih. Nah, kalau itu enggak apa-apa. Kalau itu bukan mushaf, artinya sekalipun enggak punya wudu boleh dipegang. Paham ya? Kenapa? Karena menulisnya bukan untuk dibaca, bukan untuk dipelajari. Untuk apa? Jelas-jelas sama penulisnya itu untuk diambil barokahnya. Nah, kalau itu enggak harus punya wudu. Sekalipun enggak punya wudu enggak apa-apa. Paham ya? Nah, tapi kalau selain itu untuk dibaca di buku, nah termasuk itu lagi ya. Sering saya nanya anak-anak nanya saya itu, juz amma ya, itu juga harus punya wudu. Itu betul-betul untuk dipelajari kan ya, untuk dihafalkan dan sebagainya. Apalagi Quran terjemah, itu wajib punya wudu itu, sekalipun ada bahasa Indonesianya. Kecuali tafsir, perhatikan. Kalau tafsir nggak apa-apa. Kenapa? Karena kandungan tafsirnya dengan ayat Al-Qurannya itu lebih banyak tafsirnya. Itu kan ada Al-Quran nih, misalnya nih. Contoh Yasin wal Qur'anil Hakim. Nanti di wal Qur'an Hakim itu ditafsirkan banyak bahasanya itu, penjelasan misalnya contoh saja ya.
Alat ayatnya hanya wal Qur'anil hakim begitu kan, sedikit. Tapi penjelasannya kan banyak. Artinya lebih banyak penjelasannya, lebih banyak bahasa Arabnya biasa bukan daripada Al-Qur'annya. Itu namanya tafsir. Nah, kalau tafsir sekalipun nggak punya wudu nggak apa-apa. Tapi tetap dianjurkan punya wudu. Nah, bukan hanya itu ya, setiap pegang kitab apalagi tafsir ya. Dianjurkan punya wudu, tapi tidak wajib. Paham ya? Nah, perhatikan. Terus yang haram itu bukan hanya megang tulisannya ya. Termasuk di pinggirnya nih. Pinggirnya ya. Atau bungkusnya di luar. Bahkan sekalipun kamu pakai sarung tangan, tetap nggak boleh kalau nggak punya wudu. Haram ya. Cuman dosanya di sini dosanya dosa kecil. Jadi masuk dosa kecil. Beda dengan sholat. Kalau sholat sama tawaf kamu nggak punya wudu, sholat atau tawaf itu dosa besar kategorinya ya. Paham ya? Kecuali perhatikan, kecuali kalau kamu nggak punya wudu tapi Al-Quran ada di tempat yang rendah, khawatir misalnya ntar diinjak anak-anak, nah atau dibawa angin. Nah kalau kondisi seperti itu nggak perlu wudu lagi kalau mendesak. Ada Al-Quran sobekannya itu sering saya lihatin tuh di mana tuh kemarin tuh di depan dekat Kumu tuh banyak di situ berserakan. Nah kalau itu kalau nunggu wudu misalnya nih, ntar keburu di tain tikus dan sebagainya nih misalnya nih, dibawa angin kemana-mana, hilang atau gimana. Nah, kalau itu sekalipun nggak pakai itu nggak apa-apa, itu namanya darurat. Cepat diambil, diselamatkannya. Nah supaya aman gimana Quran? Kalau kamu ketemu dengan Quran yang banyak rusak, nggak bisa dibaca, dibakar. Paham ya? Jadi dibakar. Kan kalau dibakar sudah jadi abu ya, sudah nggak ada lagi tulisan kan? Iya. Nah itu nggak apa-apa kalau itu dibakar. Nanti bakarannya masukin dalam sumur. Tahu sumur nggak? Sumur di kampung kan pakai gali ya. Nah tapi kalau di Malaysia, saya pernah waktu di Malaysia dulu itu, di Malaysia itu ada satu apa namanya, satu lembaga khusus mencari Quran rusak. Itu tiap musola itu dicari, mana Quran rusak di musola itu dicari, dikumpulin, lalu dibakar. Nah setelah dibakar sama orang itu, sama pekerja itu, dilalukan di air ya, masukin di air lalu dimasukin ke dalam tanah. Di situ ada tempatnya, bikin tangki dalam tanah, dimasukin dalam tanah dan tempat itu dibakar, nggak boleh orang masuk di situ. Nah itu bagus Malaysia itu, dan itu relawan semuanya, sukarela itu, ingin karena memuliakan Al-Quran ya. Perhatikan, bahkan Al-Quran ini ya, ini sebenarnya Anafik. Bahkan saking mulianya Quran ya, barusan nggak boleh pegang Quran kalau nggak punya wudu ya. Termasuk kita disunahkan berdiri ketika ada orang bawa Quran mau ngasih Quran ke kita. Misalnya nih ada orang bawa Quran, siapa nih, Jojo, mau ngasih Quran ke saya kan duduk, saya sunnah berdiri demi menghormati Al-Quran. Saya berdiri ambil Quran, disunahkan. Kenapa? Karena ada hadis. Di antaranya kata Syekh Nawawi, kita nih memang disunahkan berdiri untuk menghormati orang yang punya keutamaan. Misalnya para ulama, para kiai. Makanya di pondok kan diajarkan ya ketika ada kita berdiri ya. Nah, sedangkan Al-Quran ini kan termasuk paling utama ya. Ya kan? Kenapa utama? Tadi itu di antaranya nggak punya wudu aja nggak boleh megang ya. Nah, berarti itu sama. Jadi kita disunahkan ketika orang ngasih Quran ke kita berdiri, atau ada orang lewat bawa Quran, berdiri menghormati Al-Quran. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Itu siapa itu yang ngomong situ? Siapa? Berdiri. Lanjut. Mana tadi? Warabiha ya. Oh ya, warabiha yang keempat wahamluhu. Kalau tadi megang, sekarang wahamluhu dan membawa Al-Quran ya, apalagi membawa ya.
memegangnya juga boleh. Nah, kecuali begini, boleh juga membawa Quran dalam keadaan tidak punya wudu, tapi dengan cara Quran itu dimasukin di dalam tas. Di dalam tas itu ada benda lain, hanya ada buku, lalu Qurannya masuk dalam. Jadi dia tuh bawa Qurannya itu niatnya nggak niat bawa Quran, niat apa? Bawa tas. Itu boleh, sekalipun nggak punya wudu. Atau nggak niat apa-apa. Nah, jadi kayak santri dulu, siapa yang ini sini santri semua ya. Kayak santri dari rumahnya yang pulang ke rumah ya. Kan nggak mungkin dari rumah wudunya nggak batal ya di jalan. Nah, itu boleh bawa Quran, tapi dengan catatan nggak hanya Quran di situ. Ada benda lain, ada buku, ada pulpen, masukin ke tas. Nah, jadi di situ nanti niatnya bawa tas, paham ya? Tapi kalau hanya satu Quran dibawa, nah itu tetap nggak boleh. Kenapa? Kalau nggak punya itu harus punya wudu, paham ya? Lanjut. Oke, ulangi lagi, bareng-bareng jawab. Ada berapa perkara yang haram dilakukan oleh orang yang nggak punya wudu? 1. Dari pertama dulu. 1. Haram sholat. 2. 3. Menyentuh Quran. Yang 4. Membawa Quran ya. Jadi termasuk Quran ya, sehingga saya ulang lagi juz amma. Nah, kecuali begini, kecuali boleh juga nggak punya wudu Quran ya, bagi anak kecil yang untuk belajar. Anak kecil untuk belajar Quran yang sudah tamyiz dan dia mungkin untuk belajar ya, beda kalau belum tamyiz, masih kecil banget nggak bisa. Karena kalau anak kecil tuh dikit-dikit sudah wudu, mungkin nanti nggak akan ngaji jadinya ya. Jadi najis ini ya, cara mengusulkan najis ini itu harus menghilangkan itu. Jadi hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya, andai kata dirasa ya. Dengan apa caranya? Disucikan dengan air suci mensuci. Apa itu? Air mutlak ya. Jadi kalau bukan air mutlak, apa contohnya? Oke, air mutlak itu apa air mutlak? Air yang nggak punya nama tetap ya. Nah, kalau punya nama tetap seperti apa? Air teh. Gak bisa, kamu punya teh banyak, lalu ada najis di bajunya kamu, di baju, lalu kamu cuci bajunya itu pakai air teh, hilang memang apanya itu, pakai teh, tapi gak bisa suci, tetap. Karena apa? Teh tidak bisa mensucikan, tapi dia suci tidak mensucikan. Kenapa? Bukan air mutlak ya. Tadi kalau kaosnya di peci apa katanya? Neno di peci hitam, ya tetap cara mensucikan sampai hilang itunya. Bentuknya, warnanya, rasanya, baunya. Tetapi kalau misalnya ada najis, baunya rasanya warnanya nggak bisa hilang. Sudah disiram-siram, digosok-gosok, tetap aja ada warna. Ya, warna saja. Apa contohnya ya? Yang darah ya, darah haid itu yang paling ini. Itu darah itu kadang kalau di baju ya. Kalau nggak dipakai sabun, deterjen yang bagus, itu tetap ada sekalipun ini ya. Nah, kalau hanya tinggal warna, baunya udah hilang ya. Rasa dikata desa nggak mungkin, sudah nggak ada lagi. Tinggal warna saja itu sudah dianggap suci. Paham ya? Tapi idealnya tetap semua hilang, tiga-tiganya. Warna, bau, rasa ya. Kalau di peci hitam tadi pertanyaannya Neno di peci hitam. Ya tetap caranya ya Neno ya. Ya kalau pengen nggak banyak makan air, kalau hanya najis teh dicek ya, dihilangkan dulu teh itu, buang dulu ya, lalu gini pakai air tuh dulu ya, digini-giniin kan, nah, saya dah, nah, biar nggak, kan itu kan rusak tuh kan kalau kena air, terus terakhir disiram, kan sudah kalau udah diginiin itu kan tinggal dikit kan, tinggal apanya itu terakhir tuh, nanti disiram begini, airnya nggak banyak, nggak melebar. Beda kalau pakai ini kan bisa dicuci enak. Kalau peci hitam gitu, makanya saya nggak pernah pakai peci hitam, susah untuk mencucinya.
Oke, pertanyaan kedua tadi apa? Nyetok wudu. Gak bisa, kalau udah batal ya tetap wudu lagi. Deal ya. Ya kalau gak batal, dengarkan. Kalau nggak batal sekalipun sehari semalam gak apa-apa. Contohnya siapa? Contohnya kisahnya Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah itu selama 40 tahun sholat subuh itu pakai wudu isya. Wudu subuh nggak pakai wudu isya. Artinya apa? Isya akan wudu nih. Habis itu nggak batal sampai subuh. Ya, kalau mau tidur kan batal kalau kita. Mazhab Syafi'i wudu batal kalau tidur ya. Bahkan dulu perhatikan, pernah suatu saat Imam Syafi'i itu bermalam di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Saya pernah cerita kalau dulu ya. Saya ulangi lagi. Beliau tuh tidur. Motor di itu muter-muter. Pusing kanan, pusing kiri gitu ya. Habis itu bangun subuh langsung sholat ya. Langsung sholat subuh. Hanya paginya ditegur oleh anaknya Imam Ahmad itu ditegur. Syekh, kok sampai panjenengan tadi malam kok subuh langsung bangun? Kan Anda tidur gitu ya. Kok gak wudu lagi gitu. Akhirnya siapa itu? Siapa yang ngomong tuh? Hah? Anak berdiri. Perhatikan. Jadi kenapa kamu Syekh, kamu kok gak wudu? Lalu apa kata Imam Syafi'i? Saya tadi malam gak tidur katanya. Saya nggak tidur dong. Ya, jadi saya itu di kasur itu di tempat tidur itu goleng-goleng ya. Itu saya memecahkan satu masalah itu. Banyak masalah yang saya pecahkan. Beberapa hukum persoalan itu saya pecahkan ketika itu. Jadi mikir beliau, nggak tidur itu. Pusing kanan, cari dalil ini, cari dalil itu gitu ya. Kamu juga bisa begitu. Kalau kamu nggak tidur semalaman nih, waktu isya nih misalnya nih. Lalu kamu nggak tidur sampai subuh, ya nggak wudu lagi. Ya. Paham ya? Kan yang membatalkan wudu apa? Hilang Nah, kalau nggak tidur kan hilang akalnya kan. Apalagi Imam Syafi'i ketika itu justru memecahkan masalah, berarti sadar kan ya? Kan sadar berarti beliau. Jadi subuhnya langsung beliau sholat tanpa wudu lagi. Nah, itu. Masuk tadi siapa tadi? Imam Abu Hanifah wudunya subuh dengan sholat subuh dengan wudunya isya. Berarti beliau mungkin nggak tidur habis isya itu. Karena dalam satu riwayat Imam Abu Hanifah itu kalau malam itu sholat 300 rakaat. Siapa yang kuat? 300 rakaat. Ada gak orang sekarang yang akan 300 rakaat ya? 20 rakaat kalau tarawih ya? Ada pusing semua ada. Itulah ulama zaman dulu ya. Ya. Baca doa. Rabbana fa'na